Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifalukum. Semoga antuna semua pagi hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang pefaktoran. Untuk memulai keberkahan kita di pagi hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan memfaktorkan bentuk bermacam-macam bentuk aljabar. Bentuk AX tambah AY, bentuk X kuadrat kurang Y kuadrat, bentuk X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, dan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ada 5 bentuk yang akan kita faktor. Nah, yang pertama bentuk AX tambah AY. Nah, kalau bentuk AX tambah AY ini sangat sekali mudah. Contoh, 5X dikurang 5Y. Kita tahu koefisiennya 5, sama-sama 5. Berarti 5X kurang 5Y, 5 buka kurung X kurang Y. 5 kali X, 5X, 5 kali min Y, min 5Y. Kedua, 3X tambah 9Y. Berarti faktorannya 3X tambah 3Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk pemfaktoran dalam bentuk AX tambah AY itu sama dengan A buka kurung X tambah Y. Ya, jadi harus kakak ingat. Yang kedua, bentuk X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, kalau bentuk X kuadrat dan Y kuadrat itu X tambah Y dikali X kurang Y. Contoh, 2X tambah 6Y, 4X kuadrat dikurang 36Y. Kita tahu 4 faktor dari 2. Berarti 2X kuadrat. 36 berarti 6. 6Y kuadrat. Berarti 2X kurang 6Y. 2X tambah 6Y. Karena kan ini X tambah Y, X kurang Y. Seperti itu ya. Yang ketiga, bentuk X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat, dan X kuadrat kurang 2XY tambah Y. Nah, jika dia positif, ini kan ada bedanya nih. Ada positif, ada negatif. Jika dia positif berarti tambah semua. X tambah Y dikali X tambah Y sama dengan X tambah Y kuadrat. Jika dia negatif, X kurang Y dikali X kurang Y sama dengan X kurang Y kuadrat. Contoh soal. Kita lihat contoh soal. Tentukan pemfaktoran dari X kuadrat tambah 8XY ditambah 16Y kuadrat. 8 berarti 4 ya, X kuadrat tambah 4XY tambah 4XY tambah 16Y kuadrat. Ini berarti X kuadrat tambah 4XY, 4XY tambah 16Y kuadrat. Kita faktori, kita keluari X-nya. X buka kurung X tambah 4Y tambah 4Y-nya dikeluari. 4Y, X tambah 4Y didapati X tambah 4Y dikali X tambah 4Y. Nah, coba kita bukti ini. Yuk kita buktiin kira-kira X tambah 4Y dikali X4 tambah Y benar nggak hasilnya nih. Nah, gini cara kita membuktikannya. Misalkan nih X tambah 4Y ya kak, X tambah 4Y. Nah, kita kali saja. X kali X, X kuadrat. X kali 4Y, 4Y, 4XX. Nah, 4Y kali X, 4XY. 4Y kali 4Y 16Y kuadrat. Nah, ya dapat. Berarti hasilnya X kuadrat 4 tambah 4 ditambah 8XY ditambah 16Y kuadrat. Nah, sama enggak kak? Nah, sama kan? Nah, itu cara kita membuktikan benar enggak hasil pemfaktorannya itu ini. Nah, yang kedua, X kuadrat tambah kurang 10X tambah 25 didapat X kurang 5 kali X kurang 5. Coba kita buktiin. X kurang 5 kali X kurang 5. X kali X, X kuadrat. X kali min 5, min 5X. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali min 5 plus 25. X kuadrat kurang 10X tambah 25. Sama kan? Jadi benar. Itu cara antum ingin membuktikan apa benar hasil pemfaktoran itu ini. Kalau benar berarti benar ya. Kalau hasilnya sama berarti benar pemfaktorannya ini. Gimana cara membuktikannya? Dengan ini. Kita kali saja setiap X kali X, X kali min 5 habis. Habis X yang min 5 lagi seperti itu. Yang keempat,
Bentuk pemfaktoran kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C dengan nilai A-nya 1. Nah, kalau ini didapatkan Kak, berarti P tambah Q sama dengan B. Dan PQ sama dengan C. Ingat konsepnya. Kalau bentuk ini dapat disimpulkan bahwa P tambah Q sama dengan B dan PQ sama dengan C. Lihat contoh. Faktorkan bentuk-bentuk aljabar di bawah ini. X kuadrat tambah 7X tambah 12. Tadi kan P tambah Q sama dengan B. PQC berarti P tambah Q. Berarti X tambah 7. Berarti nilai B-nya 7. Ya kan? PQ sama dengan C. C-nya berarti 12. Tinggal P tambah Q sama dengan 7. PQ sama dengan 12. Jadi P-nya 3. Q-nya 4. Kenapa? 3 tambah 4, 7. Nah, kemudian ini kan faktornya TX kuadrat tambah 7X tambah 12. Berarti tinggal kita masukin saja. Tadi kan P tambah Q, ya kan? Berarti X tambah 3. Kemudian P tambah Q. P tambah Q. Berarti TX ditambah 4. Maka hasilnya X tambah 3 ditambah kali X tambah 4 gitu. Nah, yang terakhir bentuk kuadrat AX. Baik, yang terakhir tentang bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1. Nah, dalam bentuk ini Kak, itu dapat disimpulkan bahwa kalau yang tadi bentuk yang pertama A sama 1 kan bahwa P tambah Q itu sama dengan B. P kali Q sama dengan C. Nah, kalau bentuk ini P sama aja sih, cuma beda di sini. P tambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan AC. Kita lihat contoh. 3X kuadrat tambah 10X tambah 8. Berarti A-nya 3, ya dah. A3 nih A, B, C. B-nya 10 dan C-nya 8. Tadi misalkan P tambah Q sama dengan B, berarti P tambah Q sama dengan 10. Ya kan Kak? P sama Q tambah dengan 10. Kemudian P kali Q sama dengan AC. A-nya 3, C-nya 8, berarti 24. 24. Kita faktori. Kira-kira 24 ini angkanya yang sama-sama dikali 24 ini angka berapa yang ketika dijumlahkan sama dengan 10. 1 kali 24, 24. 2 kali 12 ini enggak ya, ditambah 24, ini 24. 3 kali 8, 24 ditambah 11. 4 kali 6, 24. Nah, ternyata kita dapat 4 kali 6. Nah, 4 kali 6, 24. 4 tambah 6, 10 ya. Sama kenapa dicari itu? Karena kan tadi rumusnya P tambah Q sama dengan B. Karena nilai B-nya sama dengan 10. Jadi nilai AC tadi 24, kita cari hasil perkaliannya yang ketika ditambah itu sama dengan 10 gitu. Kita masukin 3X kuadrat tambah 10X tambah 8. Berarti 3X kuadrat 4 ya, 4X kuadrat 4X tambah 6X tambah 8. Dah, kita faktorin X berarti 3X tambah 4 6, berarti 2 ya, 2 3X tambah 4. Dah, samakan. Kemudian kita ambil ini X 3X tambah 4 sama kan Kak, 3X tambah 4 3X tambah 4 sama. Berarti hasil akhirnya X, lihat yang di luar dulu, X tambah 2 dikali 3X tambah 4 karena ini sama. Jadi pemfaktoran dari 3X tambah 10X tambah 8 itu X tambah 2 dikali 3X tambah 4. Cara membuktikannya sama seperti tadi. X kali 3X, 3X kuadrat, ya kan, 3X kuadrat. X kali 4, 4X. 2 kali 3X, 6X, 6X. 4X kali 6X tambah 6X, 10X. 2 kali 4, 8. Nah, mungkin itu sekian pelajaran kita hari ini tentang pemfaktoran. Semoga bisa antum pahami ya Kak. Semoga bermanfaat ya Kak. Kalau ada salah Ibu Lina mohon maaf ya. Sebaik-baik kita Kak,
carilah ilmu terus walaupun hingga ke negeri Cina. Jadi yang namanya kita Kak, pasti kita akan selalu haus dengan ilmu. Makanya hari ini untuk mendapatkan ilmu tentang pemfaktoran tolong dicatat di buku catatan. Yang namanya ilmu itu kalau kita ingat itu mudah lupa. Alangkah baiknya kita catat. Ketika kita catat, sewaktu-waktu kita lupa bisa kita buka-buka kembali. Baik, mungkin sekian dari Ibu. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhir dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.